Dan bisa terlihat materi sore hari ini yaitu statistik cukup dan lengkap, atau kalau bahasa Inggrisnya complete and sufficient statistics ya. Oke. Jadi secara umum bahwa apa yang dimaksud dengan sufficiency atau kecukupan ini itu mencakup apa yang dimaksud dengan reduksi atau ukuran dari suatu gugus data itu ke statistik, ke himpunan dari statistik. Bagaimana kita tahu statistik adalah fungsi dari data ya, yang mana informasi yang dimaksud itu tidak hilang, tidak hilang. Informasi apa? Informasi yang berkaitan dengan parameter yang biasanya kita estimasikan parameter. Jadi secara kasar gitu ya, suatu statistik S ya, suatu statistik X itu dikatakan eh, merupakan sebuah atau suatu statistik yang tanda petik cukup ya untuk suatu parameter theta jika sebaran bersyarat dari sebarang statistik yang lain, ya, yang lain itu T namanya. Kalau statistik S itu diketahui terlebih dahulu, itu tidak mengandung atau tidak mencakup parameter yang kita estimasi si theta itu. Ya, jadi dengan kata lain bahwa selagi nilai dari statistik cukup itu diketahui, ya, maka nilai yang teramati dari statistik yang lain itu tidak eh, mengandung informasi yang berkaitan dengan parameter yang kita estimasi. Baik, secara definisi mungkin eh, akan disampaikan di bagian bawah itu ya, yang berkaitan dengan jointly sufficient statistic. Ya, statistik cukup bersama. Ya, jadi kalau misalnya kita punya amatan lebih dari satu, ya katakanlah ada sebanyak n itu x1 sampai dinotasikan dengan x1 sampai xn dengan fungsi kepekatan peluang bersamanya itu f, itu sebetulnya vektor x ya. Jadi x kecil bold itu datanya x1 sampai xn, x1, x2, x sampai xn ya, dengan parameter theta. Theta ini juga parameternya bukan nggak harus satu. Jadi itu bold, jadi bisa vektor theta itu ya. Dan misalkan ada himpunan statistik S, S1, S2 sampai SK gitu ya. Yang mana di sini S-nya juga bold, jadi S-nya vektor juga. Ya. Maka kita sebut juga misalnya S ini adalah statistik berdimensi K. Ya. Maka S1 sampai SK ini disebut sebagai suatu gugus statistik cukup bersama, jointly sufficient statistic untuk apa? Untuk parameter vektor theta ini. Jadi theta-nya bisa saja lebih dari satu. Secara teori bisa lebih dari satu. Jika kalau ada vektor statistik yang lain, sebut saja vektor T ini ya, vektor atau himpunan statistik yang lain, sebut saja T di sini, maka sebaran bersyarat dari T bold atau T tebal ini, kalau S tebalnya diketahui, kalau S tebalnya diketahui, mana nih, lompat nih ya, sorry. Maka distribusi atau fungsi kepekatan peluangnya ini, fungsi kepekatan peluang bersyarat ya. Jadi ini F kecil ya, terus di subscriptnya itu ada T besar, terus ada garis tegak, S kecil. S kecil itu nilainya ya. Itu tidak tergantung pada parameter theta itu sendiri ya. Nah, kalau sampelnya cuma satu, kalau sampelnya cuma satu, kasusnya cuma satu ya kita hanya mengatakan nggak pakai kata bersama. Statistik cukup saja, sufficient statistik saja ya. Oke. Ini teladannya. Kalau kita punya satu koin, ya, koin itu dilempar sebanyak n kali, lempar undi, toss itu lempar undi, ya. Dan outcome-nya dari luarannya itu kita rekam. Ya. Bentar, ini ada yang sedang menunggu admit, ya.
Oke, admit all, sorry ya. Sorry. Lalu, oke, saya screen ulang. Oke, oke, ya. Jadi ini adalah sebuah peristiwa Bernoulli. Kalau kalau koin itu kita lempar undi, setiap setiap lemparan koin kan hanya memunculkan head atau tail, muka atau belakang, gambar atau angka gitu ya. Nah, kalau pelemparannya sebanyak n kali, pelemparan sebanyak n kali, ya, ya, dari distribusi Bernoulli ini, ya, yang kita rekam eh, adalah misalnya banyaknya, terserah banyaknya yang muncul head atau banyak yang muncul tail ya. Dan jelas setiap lempar undi itu adalah distribusi Bernoulli ya. Nah, karena ada sebanyak n kali yang masing-masing, kalau kita bisa notasikan head itu adalah, kalau diangkakan itu sama dengan satu, tailnya sama dengan nol. Jadi munculnya, jadi nilai nilai X di sini hanya nol dan satu, hanya nol dan satu. Eh, ini sebetulnya fungsi kepekatan yang di atas ini fungsi kepekatan peluang bersama dari n tindakan Bernoulli. Kalau satu tindakan Bernoulli kan theta pangkat X kali satu min theta pangkat satu min X. Jadi kalau kan ada sebanyak n, ini adalah fungsi kepekatan peluang bersama Bernoulli ya. Nah, banyaknya munculnya, banyak atau total munculnya head, total munculnya eh, kepala ini ya, head ya, itu eh, bisa kisarannya ya dari nol sampai n. Ya. 0 itu kalau apa namanya, tak muncul head sama sekali, kalau n muncul head semua setiap lemparan ya. Jadi setiap lemparan itu nilainya 0 atau 1, sehingga kalau ada n lemparan, maksimum nilainya n, minimum nilainya 0. Nah, jadi kalau dinotasikan dengan banyaknya head itu ada jumlah XI, ya, kita tahu jumlah XI itu karena XI hanya bernilai 0 atau 1, maka jumlah XI itu kisarannya dari 0 sampai n. Kalau jumlah XI itu kita notasikan dengan S, ya. Tadi kita gunakan notasi yang dipakai dalam pengilustrasian statistik cukup itu, maka S atau jumlah XI ini akan harusnya memberikan eh, informasi yang sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan nilai theta itu sebagai eh, keluaran yang sesungguhnya ya. Nah, karena S sama dengan jumlah XI, maka distribusi dari S itu adalah binomial ya. Ini ada teorinya. Kalau kita kembali lagi dari misalnya dengan fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen Bernoulli itu apa? Kalau kita punya contoh acak, ini artinya masing-masing X ini saling bebas. Karena saling bebas, maka fungsi pembangkit momen dari S ini adalah hasil kali dari fungsi pembangkit momennya Bernoulli sebanyak n kali. Yang tidak lain itu adalah fungsi pembangkit momen yang namanya binomial. Nah, binomial itu n tindakan Bernoulli yang saling bebas. Ya. Nah, jadi, yang di bawah ini adalah fungsi kepekatan dari distribusi binomial. Parameternya eh, ada dua, n adalah banyaknya tindakan, dan theta adalah parameter peluang berhasil, ya, peluang sukses atau peluang munculnya head di sini. Ya. Sehingga kalau kita eh, apa namanya menggunakan nilai dari jumlah XI, ini X yang kecil artinya nilainya ya,
Jika jumlah XI sama dengan S, maka peristiwa, ini kan peristiwa bersama, X1, X1 sama dengan X1 kecil sampai Xn sama dengan Xn kecil, dan S-nya sama dengan S kecil. Nah, sebetulnya mau di sini ditulis S sama dengan S kecil atau tidak, itu sama. Sama ya. Sehingga kita bisa menggunakan informasi fungsi kepekatan peluang ini ya, bersyarat ya, bersyarat. Syaratnya kalau S ini eh, diketahui, bagaimana fungsi kepekatan peluang X1 sampai Xn? Tidak lain adalah kalau kita ingat fungsi atau peluang bersyarat A setelah B, A kalau B diketahui, maka yang di atas ini adalah peluang A dan B. A-nya adalah semua kemungkinan X1 sama dengan X1 kecil sampai Xn sama dengan Xn kecil. B-nya adalah S besar sama dengan X kecil. Dan di sini eh, peluang dibagi peluang B. Nah, ya karena yang bagian atas ini, yang bagian atas ini tidak lain adalah fungsi kepekatan peluang uh, Bernoulli ya, yang saling bebas atau fungsi kepekatan peluang bersama ya, join dari n tindakan Bernoulli saling bebas. Yang di bawah ini adalah fungsi kepekatan peluang binomial, binomial ya. Nah, sehingga kalau kita tuliskan ini fungsi kepekatan peluang bersama n tindakan Bernoulli yang saling bebas, ini adalah binomial. Kalau kita gunakan asumsi bahwa jika jumlah XI ini sama dengan S, maka rasio atau hasil bagi ini sama dengan 1 dibagi kombinasi S dari N. Kombinasi ini kombinasi S dari N. Artinya tidak ada theta sama sekali di sini. Artinya fungsi kepekatan peluang bersyarat ini ya, tidak mengandung theta. Tidak ada parameternya di sini ya. Ada parameternya. Artinya S besar yang tadi kita notasikan sebagai jumlah XI itu adalah statistik cukup ya. Kan itu berdasarkan apa namanya definisi itu ya. Nah, jadi eh, kita bisa lihat begini, n jika jumlah xi-nya sama dengan s yang tadi, kalau jumlah xi-nya tidak sama dengan s ya, kalau jumlah xi-nya tidak sama dengan s ya, eh, maka peluang bersyaratnya itu kita definisikan sama dengan nol ya. Kita definisikan sama dengan nol. Jadi ya, fungsi kepekatan peluang bersyarat kalau T ya, di mana S itu diketahui sama dengan S itu bisa dinyatakan sebagai ini ya. Eh, ini sama saja ini bacanya sama saja. Merupakan jumlah dari fungsi kepekatan peluang bersyarat ini untuk daerah ya, ini daerahnya adalah himpunan semua XI dari 1 sampai XN dengan syarat bahwa nilai T XI sampai XN ini sama dengan T, sama dengan T, yang mana tidak mengandung theta sama sekali, sehingga dikatakan bahwa S itu statistik cukup. Ya. Oke. Nah, sebenarnya tujuan utama dari mereduksi sampel ini ke apa namanya himpunan statistik cukup yang lebih kecil itu kita sebut dengan di sini istilahnya minimal set, jadi himpunan seminimum mungkin dari statistik cukup. Maksudnya eh, anggotanya ya. Jika ada parameter yang tidak diketahui ya di dalam model itu, maka seringnya akan ada ya, seringnya akan ada sebanyak K statistik cukup. Kalau K ya K statistik cukup. Namun dalam beberapa kasus banyaknya statistik cukup itu bisa saja melebihi banyaknya parameter. Ya, jadi kalau banyaknya statistik cukup itu melebihi banyak parameter yang digunakan, ya, kalau parameternya satu, kemudian statistik cukupnya lebih dari satu, ya, maka itu
dikatakan tidak minimal. Jadi kalau jumlah statistik cukupnya sama dengan eh, banyaknya parameter, itu dikatakan statistiknya minimal ya. Jadi dengan sudah tentu dalam beberapa kasus no reduction, jadi itu nggak ada reduksi dalam hal banyaknya statistik ya. Keseluruhan sampel sendiri itu sebetulnya merupakan suatu gugus statistik cukup. Ya. Keseluruhan sampel itu merupakan gugus dari statistik cukup. Namun atau akan tetapi kalau kita merujuk kepada statistik cukup, biasanya kita akan berpikir ke dalam statistik gugus statistik cukup yang lebih kecil karena kan tujuannya mereduksi. Mereduksi artinya mempersedikit statistik ya, mempersedikit statistik yang ada yang mana bisa menggambarkan keseluruhan sampel ya, tanpa adanya informasi yang hilang ya. Oke. Nah, gugus statistik ya, gugus statistik itu dikatakan eh, statistik cukup yang minimal ya, minimal sufficient set, gugus cukup yang minimal itu jika banyaknya gugus ya, adalah ya merupakan eh, cukup, ini jointly sufficient ya, cukup bersama untuk parameter-parameter, dan jika mereka merupakan suatu fungsi dari fungsi statistik cukup bersama yang lain ya. Minimal dikatakan minimal. Nah, jadi kalau kalau minimal itu berkaitan dengan banyaknya anggota buku statistik cukup ya, cukup. Oke. Oke. Nah, jadi kita lihat ini fungsi kepekatan peluang bersyarat ya. Fungsi kepekatan peluang bersyarat bahwa eh, X di sini adalah ini vektor ya. Ini vektor X ya. Ini nilai nilai dari S ya, S kecil. Ini bisa didefinisikan sebagai rasio dari kalau ini peluang peluang A eh, bersyarat B itu sama dengan peluang A dan B dibagi peluang B. Ya, ini peluang B yang bawah, peluang B yang bawah. Ini peluang A dan B, A dan B ya. Jadi jika di sini statistik S-nya sebagai argumen dari datanya X1 sampai Xn ini sama dengan S ya. Itu didefinisikan sebagai ini. Kalau yang lain ya didefinisikan sebagai nol. Nah, jadi secara umum kita bisa katakan bahwa S1, S2 sampai XK itu ya, kan kita bicara secara umum ya, merupakan statistik cukup bersama untuk parameter vektor parameter theta ini ya. Jika persamaan 10, 2, 1 ini definisi ya, 10 definisi tadi, kalau yang definisi yang tadi yang sudah saya nyatakan itu kalau di dalam eh, rumus atau formula itu dituliskannya seperti ini. Ya, tuliskannya seperti ini. Ya. Yang mana persamaan 10, 2, 1 itu is free of theta, artinya tidak mengandung theta. Jadi rasio dari kedua fungsi kepekatan peluang ini ya mengandung parameter yang kita duga ya, parameter yang kita duga. Oke. Jadi eh, yang pertama tadi itu kalau misalnya eh, ada pertanyaan misalnya tunjukkan bahwa S tadi itu merupakan statistik cukup. Jadi itu menggunakan definisi. Definisinya ya, tunjukkan bahwa rasio eh, sebagaimana eh, dituliskan dalam persamaan 10, 2, 1 ini ya, rasio dari fungsi kepekatan peluang yang di atas itu A dan B ya. A tergantung A-nya. A-nya di sini adalah T ya, B-nya S ya. Dibagi peluang B. Ya. Ini sini fungsi kepekatan peluang S ya. Itu bebas dari delta. Yang kedua, bisa ditunjukkan atau kalau ingin mencari ya,
ingin mencari S1 sampai SK itu, nah gitu ya. Itu bisa menggunakan apa yang disebut dengan kriteria faktorisasi. Apa yang dimaksud dengan kriteria faktorisasi? Ya. Jadi kita punya, andaikan kita punya data atau contoh acak ya, X1 sampai Xn ya, yang mana X1 sampai Xn ini memiliki fungsi kepekatan peluang bersama ya, yang dinyatakan dengan F X1 sampai Xn, ini parameternya theta ya. Nah, di sini tidak dikatakan contoh acak ya, ini hanya mengatakan memiliki fungsi kepekatan peluang bersama. Artinya kalau masing-masing ini ya, X1 sampai Xn itu contoh acak dari distribusi tertentu, maka fungsi kepekatan peluang bersamanya ini adalah ya hasil kali dari fungsi kepekatan peluang masing-masing X ini ya. Ini secara umum. Dan jika vektor S ini kan bisa saja statistik cukupnya ada sebanyak K ya. S1 sampai SK ya ini kan. Maka S1 sampai XK itu dikatakan statistik cukup bersama ya, joint distribution statistik untuk parameter vektor theta ini jika dan hanya jika persamaan 10 2 3 ini dipenuhi. Artinya kita bisa memfaktorkan ya, memfaktorkan fungsi kepekatan peluang bersama itu ya menjadi yang tadinya ini F ya, fungsi kepekatan peluang bersama di sini F ya, yang argumennya X1 sampai Xn dan parameter vektor theta, itu menjadi perkalian dua fungsi. Fungsi yang pertama G, fungsi yang pertama G, argumennya itu ada statistik cukupnya dan parameternya. Yang kedua itu hanya fungsi dari data. H. H ini adalah fungsi dari data. Ya, fungsi dari data. Oke. Nah, fungsi G ini, yang argumen S theta ini tidak tergantung pada data. Kecuali melalui S. Yang dimaksud kecuali melalui S itu, bahwa S ini adalah fungsi dari X1 sampai Xn. Ya. Dan, sekali lagi, fungsi H ini, fungsi dari data ini, X1 sampai Xn ini, tidak mengandung theta. Ya. Tidak mengandung theta. Jadi andaikan kita punya fungsi kepekatan peluang bersama F, ya, kita bisa faktorkan menjadi dua perkalian fungsi G dan H, sebagaimana fungsi G adalah ya argumennya hanya statistik cukup, hanya S dan theta, sedangkan H ini adalah data saja, maka dan tidak tergantung dari theta, maka S itu adalah statistik cukup bersama. Ya, oke. Nah, teladannya ini teladan. Andaikan kita punya contoh acak dari distribusi eksponensial. Nah, ini kan ada kata-kata contoh acak. Contoh acak dari distribusi eksponensial. Ya. XI artinya XI masing-masing I dari 1 sampai N, dari 1 sampai N itu mengikuti distribusi namanya eksponensial dengan parameter theta. Yaitu kalau fungsi kepekatan peluangnya itu sama dengan sepertheta kali bilangan E, argumennya pangkat min X per theta. Ya, min X per theta. Karena di sini ada sebanyak N sampel yang saling bebas, maka nilai ini adalah perkalian ya, perkalian fungsi kepekatan peluang ya. I dari 1 sampai N. I dari 1 sampai N. Ini ya. Jadi sepertheta E pangkat min XI per theta. Ini sebagai pangkat ya. Sehingga kalau kita tuliskan, karena sepertetanya ada sebanyak N, jadi seperteta pangkat N. Seperteta sebanyak N ya. Nah, di sini E pangkat min X1 per theta, min X2 per theta, min. Nah, itu kemudian di sini kita singkat ya, dalam bentuk jumlah XI, ya, jumlah XI. Ya. Ingat ya, XI-nya semuanya positif. Semuanya positif. Kalau XI-nya ada yang tidak positif, maka nilainya nol. Ya, nilai ini nol. Ini tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa ini hanya
berlaku untuk semua XI yang positif. Ya, untuk semua XI yang positif. Oke. Yang di sini menyarankan bahwa karena ini bentuk bentuk eh, bentuknya ini kita harus faktorkan itu artinya kalau ini adalah fungsi F-nya, cari fungsi G dan fungsi H. Oke, fungsi H. Oke, andaikan S besar sama dengan jumlah XI, S besar sama dengan jumlah XI, ya. Ah, ini kalau diganti X besar ini kalau ini datanya ya, kalau X besar itu ubah acaknya. Ya. Maka di sini merupakan fungsi dari theta dan ini tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah karena ini adalah theta dan sebagai eksponen, bilangan eksponen dari ini mengandung theta dan X. X ini tidak bisa dipisahkan dari yang di bawahnya. Oke. Nah, oleh karenanya eh, ini kandidat sebagai G-nya. Kandidat sebagai G-nya itu adalah keseluruhan ini. Keseluruhan ini. Jadi seperti theta pangkat N, E pangkat min S per theta. Itu G-nya. Terus hanya apa? Hanya ya sama dengan satu. Dan kita bisa H dengan argumen X1 sampai Xn ini sama dengan apa? Sama dengan satu. Satu aja. Kan boleh. Ya, fungsi dan datanya. Jadi, maka S itu adalah statistik cukup. Kalau kita menggunakan kriteria faktorisasi. Kalau kita menggunakan definisi, apakah S sama dengan jumlah XI ini statistik cukup, ya kita harus tahu kalau X itu distribusinya eksponensial dengan parameter theta, maka jumlah XI distribusinya apa? Atau S ini distribusinya apa? Kita bisa menggunakan argumentasi dengan menggunakan fungsi pembangkit momen, ya. Fungsi pembangkit momen dari dari XI yang berdistribusi eksponensial theta ini apa? Nah, kemudian karena ini jumlah dari contoh acak ya, dan ini jumlah dari contoh acak, maka fungsi pembangkit momen itu sama seperti teladan yang pertama tadi dari Bernoulli ke binomial. Nah, itu kalau kita cari maka eh, akan menunjukkan bahwa distribusi dari S itu dengan melihat fungsi pembangkit momennya adalah gamma dengan parameter theta dan n. Gamma dengan parameter theta dan n. Ya. Nah, sedangkan fungsi gamma dengan parameter theta dan n adalah ini fungsinya S ya, bukan X karena yang berdistribusi gamma di sini S. Yang berdistribusi gamma di sini S atau jumlah XI. Jadi ini adalah fungsi kepekatan peluang gamma. Fungsi kepekatan peluang gamma dengan parameter theta dan n, bukan S. Ya. Nah, jadi theta dan n. Sehingga jika S sama dengan XI, jumlah XI, jadi kalau S ini sama dengan jumlah XI, diganti ini jumlah XI, maka eh, fungsi kepekatan eh, apa namanya eh, pembilang di sini yaitu eh, jumlah XI ya, ini jumlah XI bukan jumlah XI, X1 sampai XN ya. X1 sama dengan X1, X2 sama dengan X2 sampai Xn besar sama dengan Xn dan S sama dengan jumlah XI dibagi dengan fungsi kepekatan S ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau S-nya ini digantikan dengan jumlah XI, maka yang akan tersisa adalah ya, ini seperti TN-nya hilang. Ya, seperti TN-nya hilang. Kemudian E dengan bilangan argumennya ini hilang juga. Ya, karena itu sama dengan min S per N. Ya. Yang tidak hilang adalah nah, ini ya. Di sini ada gamma. Ada gamma N. Ya. Di sini ada S pangkat N min 1. Jadi gamma N dibagi S pangkat N min 1. Oke. Oke. Nah, itu kalau kita lihat
bahwa rasio ini gamma n dibagi S pangkat N-1 itu nggak ada tetanya, nggak ada parameter. Oleh karenanya S itu juga kalau apa namanya perintahnya adalah tunjukkan dengan menggunakan definisi, caranya seperti ini, ya, bahwa S-nya adalah statistik cukup untuk theta. S statistik cukup untuk theta. Oke. Nah, nah, kalau lain halnya kalau begini, lain halnya kalau misalnya dalam teladan yang pertama tadi bahwa XI itu adalah Bernoulli atau binomial satu theta. Istilah Bernoulli itu juga bisa digantikan dengan binomial satu theta, n-nya satu, ya. Dalam teladan tadi kita membuat suatu konjektur bahwa apakah S merupakan statistik cukup, ya, statistik cukup, ya. Nah, ini juga bisa diverifikasi karena tadi dengan apa namanya kriteria faktorisasi kita tahu S ini dengan bantuan fungsi pembangkit momen berdistribusi binomial, ya. S berdistribusi binomial. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat kriteria faktorisasi, ini adalah F-nya, fungsi F-nya yang kalau kita notasikan adalah seperti ini. Theta pangkat jumlah X1, ya, XI, sorry, kali 1 min theta pangkat N min jumlah XI. Nah, kalau XI digantikan dengan S, SI digantikan dengan S, maka eh, persamaan atau fungsinya akan menjadi theta pangkat S kali 1 min theta pangkat N min S. Nah, ya kan? Nah, ini semua sebagai fungsi GS theta. Sekali lagi, fungsi H yang argumennya X1 sampai Xn, nah, buat saja sama dengan 1. Kalau sudah kehabisan, nah, taruh saja hanya ini sama dengan 1. Ya. Tentunya ini untuk semua XI, I dari 1 sampai Xn itu yang nilainya 0 atau 1. Ya. Jadi kalau kita pilih GS-nya adalah theta pangkat S. Jadi GS tetanya itu theta pangkat S, 1 min theta pangkat N min S. Artinya fungsi G itu argumennya hanya S dan theta. Di sini ada hanya S dan theta. Sedangkan fungsi H itu argumennya dari data. Berapa nilainya? Kan kita bisa kasih nilai 1. Sehingga F ini bisa difaktorisasikan atau bisa difaktorkan sebagai hasil perkalian G dan H. Selesai. Ya. Nah, dengan demikian bahwa S itu yang nilainya statistik S ini yang sama dengan jumlah XI itu adalah statistik cukup. Jadi kalau statistik cukup kalau carilah statistik cukupnya, nah caranya dengan kriteria faktorisasi. Tapi kalau tunjukkan bisa dengan faktorisasi, bisa dengan definisi, ya. Oke. Berikutnya, teladan yang lain. Andaikan kita punya contoh acak dari distribusi seragam, ya. Distribusi seragam. Seragam itu seragam kontinu, ya. Itu biasanya batas kirinya itu parameternya A, batas kanannya B. Jadi A unif A, B. Ini A-nya kosong, B-nya theta. A-nya kosong, B-nya theta. Sehingga fungsi kepekatan peluangnya bahwa X ini untuk semua X yang nilainya di antara 0 dan theta ini, fungsinya atau fungsi kepekatan peluangnya sama dengan 1/1 dibagi B min A. B min A-nya sama dengan theta, theta dikurang 0. Ya, theta. Nah, andaikan sampelnya itu berukuran N, jadi sehingga fungsi kepekatan peluang bersamanya untuk N data ini, ya, N sampel ini, ya seperti theta kali seperti theta kali seperti theta ada sebanyak N kali, atau seper theta pangkat N. Dan itu, ya, itu untuk XI baik X1 sampai Xn ini yang semuanya nilainya di antara 0 dan theta. Kalau ada salah satu X ini yang di luar kriteria ini, di luar 0 dan theta ini, pasti nilai ini didefinisikan sebagai 0. Makanya dikatakan di sini N0 otherwise. Jadi otherwise itu kalau ada salah satu XI yang nilainya di luar interval ini, ya. Nah, apa artinya? Kalau kita ingin mencari apa namanya, mencari statistik cukup dari sini, dari statistik cukup di sini, kita harus menggunakan kriteria faktorisasi. Nah,
kriteria faktorisasi. Pernyataan yang pertama ini, jadi f xi sampai xn theta seperti theta pangkat n, xi untuk 0 sampai theta, i dari 1 sampai n ini bisa digantikan dengan cara begini. Artinya apa? Kan akan sama dengan 1 kalau semua datanya, semua data itu letaknya di antara 0 dan theta. Karena semua data letaknya di antara 0 dan theta, artinya kalau kita urutkan ya, dari data terkecil, ini kan maksudnya data urutan pertama dari n data, yang sampai data terbesar urutan ke n dari n data, ya. Ini sudah diurutkan. Nah, jadi akan sama dengan seperti theta pangkat n jika semua data atau data yang terkecilnya lebih besar dari 0 dan data terbesarnya harus lebih kecil dari theta, ya. Nah, oleh karenanya F ini bisa kita notasikan sama dengan perkalian, bisa kita faktorkan sama dengan perkalian G dan H, di mana G di sini argumennya statistik terbesar, statistik maksimumnya. Kan ini statistik X and N. Kita tahu dia yang terbesar kalau sudah diurutkan. Artinya ini sebagai S-nya, ya, sebagai S-nya. Sedang sebagai H-nya kayak tadi, H-nya ya sama dengan 1. Sama dengan 1 untuk data terkecil, ya, data terkecilnya lebih besar dari 0. Sebenarnya cukup itu. Pokoknya data terkecilnya lebih besar dari 0. Itu H sama dengan 1 atau H X1 sampai Xn sama dengan 1 apabila data terkecilnya lebih besar dari 0, ya. Oke. Jadi G-nya apa? G-nya ya seperti theta pangkat N, ya. Itu cukup seperti theta pangkat N nih sebagai G, ya. S-nya kan ini. S-nya XNN. Ya, jadi S-nya XNN atau statistik terbesar. Statistik urutan ke N dari N. Jadi statistik terbesar. Ya. Ini sebetulnya kan sudah ya ya namanya statistik ya. Merupakan fungsi dari data juga. Ya. Jadi ya statistik terbesarnya ini merupakan statistik cukup untuk parameter data. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya parameternya ada dua, parameternya ada dua. Contoh acak dari suatu distribusi normal, ya. Normal dengan parameter kita tahu normal itu punya dua parameter mu, ya, parameter lokasi dan sigma kuadrat, parameter skala, ya. Di mana keduanya ini tidak diketahui, mu dan sigma kuadrat tidak diketahui, ya. Oke, karena ini contoh acak random sample, maka kita punya X1 sampai Xn, X1, Xn, ya. Dan di sini sudah merupakan fungsi kepekatan peluang bersama yang merupakan aslinya kan kalau cuma satu ini 2 pi sigma kuadrat pangkat setengah, ya. E pangkat min seperdua sigma kuadrat kali x min mu kuadrat, ya. X min mu kuadrat nggak ada jumlah. Nah, karena di contoh acak maka di sini menjadi n per 2, contoh acaknya berukuran n, dan di sini ada jumlahnya, jumlah xi dikurang mu kuadrat, i dari 1 sampai n, ya. Oke. Nah, karena bagian argumen dari fungsi eksponen ini xi min mu kuadrat itu bisa dipanjangkan begini, jadi jumlah xi kuadrat dikurang 2 mu xi, jumlah xi ditambah n mu kuadrat, ya, n mu kuadrat, ya. Tampaknya ada dua statistik cukup kandidatnya, ya. Ada jumlah xi kuadrat, ada jumlah xi, ya. Mana yang S1, mana yang S2 terserah. Ini di sini S1-nya jumlah XI, S2-nya jumlah XI kuadrat, gitu ya. Nggak apa-apa. Dibalik pun nggak masalah. Nah, maka fungsi kepekatan peluang bersama ini bisa dinyatakan sebagai hasil kali. Ya, hasil kali, G-nya, nah sekarang G-nya kan ada S1, S2, bukan hanya satu S saja, bukan hanya satu parameter saja di sini, ya. Oh, di sini nggak bisa dipisah antara mu, ya, dan sigma kuadrat. Nggak bisa. Antara mu dan sigma kuadrat nggak bisa dipisah. Jadi biarkan saja seperti ini. Jadi
1/2 pi sigma kuadrat pangkat N per 2 E pangkat ya. Min 2 sigma kuadrat, hanya notasinya diganti saja di sini. Diganti S2 dikurang 2 mu S1 ditambah N mu kuadrat. Dan nggak bisa dipisahkan untuk membuat H yang tidak sama dengan 1. Nah, ini kebetulan beberapa contoh, beberapa teladan ini hanya yang kita gunakan sama dengan 1. Ya, tapi tidak harus ya, tidak harus sama dengan 1. Ya. Nah, jadi dengan argumentasi kriteria faktorisasi, S1 yang digunakan jumlah XI, S2 yang digunakan jumlah XI kuadrat, itu merupakan statistik cukup bersama. Statistik cukup bersama, karena ada dua. Ya. Statistik cukup bersama untuk vektor parameter theta. Kalau vektor, ya ada dua parameternya. Yang pertama mu, yang kedua sigma kuadrat. Ya. Kalau ditulis S1 duluan jumlah XI, maka yang di sini mu yang duluan. Kalau yang ditulis duluan S2, jumlah XI kuadrat, yang ditulis sigma kuadrat yang duluan. Ya, ya gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan maksimum likelihood estimator, jadi penduga kemungkinan maksimum, ya, kita tahu bahwa mu topi itu dalam sampel dari distribusi normal dengan apa namanya parameter mu dan sigma kuadrat, ya, maka mu topi itu sama dengan x bar. X bar ya. Kita tahu x bar itu sama dengan S1 dibagi N. Karena S1 sama dengan jumlah XI. S1 sama dengan jumlah XI. Kan? Nah, dan sigma kuadrat topi ini, taksiran dari sigma kuadrat itu sama dengan jumlah XI dikurang X rata-rata yang dikuadratkan dibagi N itu sama dengan S2 per N dikurang S1 per N yang dikuadratkan. Ini seperti apa namanya transformasi satu-satu, ya. Transformasi satu-satu dari S1 dan S2. Transformasi satu ya. Nah, dengan demikian kita katakan bahwa mu topi ya, mu topi itu X bar, dan sigma kuadrat topi itu S2 per N dikurang S1 per N yang dikuadratkan ini, itu juga merupakan joint sufficient. Jadi statistik cukup bersama untuk mu dan sigma kuadrat. Ya, joint sufficient. Ya. Oke, oke. Lanjut. Jadi ada pertanyaan. Nah, sekarang teladan berikutnya ini contoh acak dari distribusi seragam. Lagi-lagi seragam. Seragamnya A-nya theta, A-nya theta nih, B-nya theta plus 1. Jadi B min A-nya theta plus 1 dikurang theta, yaitu 1. Ya. Makanya di sini dikatakan, notice that the length of the interval is 1 unit. Jadi panjang intervalnya 1 unit. Namun endpoints-nya itu tidak diketahui. Ini nggak diketahui theta. Ya. Pokoknya dari theta ke theta plus 1 kan jaraknya 1. Ya. Tetanya berapa? Nggak tahu. Ya. Datanya berapa? Nggak tahu. Ya. Nggak diketahui. Nah, fungsi kepekatan peluang dari baca X ini merupakan fungsi indikator. Ya, fungsi indikator begini. Ya. Bisa dituliskan bernilai 1, ya, bernilai 1 kan 1/θ+1 min theta itu kan 1 juga. Ya. 1 untuk daerah dari theta sampai theta plus 1. Ya. Dari daerah theta sampai theta plus 1 ini, ya. Oke. Fungsi kepekatan peluang bersamanya karena lebih dari 1, ya, merupakan hasil kali dari ini, hasil kali dari ini. Nah, ini mirip seperti tadi, mirip seperti tadi, ya. Argumentasinya mirip seperti tadi. Ini akan bernilai 1 kalau semua data ini, semua XI ini letaknya di antara theta dan theta plus 1. Kalau ada satu saja yang di luar ini, 0 ya nilainya. Nah, makanya akan bernilai 1 secara keseluruhan, artinya semua data letaknya harus di antara theta dan theta plus 1. Artinya ya, nih ya, semua data, semua XI ya, lebih besar dari theta, tapi juga lebih kecil dari theta plus 1. Nah, itu berarti bahwa si XI ini, yang pertama, XI ini, yang pertama ya, bisa diartikan
lebih besar dari theta. Lebih besar dari theta. Sampai kapan batasnya? Ya tak hingga. Tapi di sini ada dan. Si XI ini juga lebih kecil dari theta plus 1. Maka batas kirinya nih min tak hingga. Min tak hingga. Oke? Nah, dengan demikian, kalau itu diurutkan, artinya yang terkecilnya itu dekat dengan theta. Yang terkecilnya dekat dengan theta, yang terbesarnya dekat dengan theta plus 1. Ya. Oke, jadi dengan kriteria faktorisasi, statistik terkecilnya dan terbesarnya, S1 dan S2 ini, merupakan statistik cukup bersama. Statistik cukup bersama bagi theta. Nah, ini juga bisa ditunjukkan bahwa S1 dan S2 itu minimal. Ya, minimal. Bahwa nggak akan ada lagi statistik cukup yang eh, apa namanya bisa lebih banyak ya, kan cuma dua ini, jadi dia minimal ya, sehingga bisa menggambarkan untuk apa namanya menggambarkan parameter theta. Ya. Oke, nah ini hal lebih lanjut yang berkaitan dengan sifat-sifat statistik cukup. Sifat-sifat statistik cukup. Jadi jika S1 sampai XK itu statistik cukup bersama untuk vektor parameter theta, vektor parameter theta ya ini kan ini vektor ya ini tebel nih ya. Dan jika theta topi ya adalah penduga maksimum likelihood, penduga atau estimator yang diperoleh dengan cara maksimum likelihood ya, yang khas, yang unik, unik itu khas ya. Artinya nggak ada eh, yang lain, hanya itu hanya satu-satunya ya. Bagi vektor parameter theta, maka theta topi itu merupakan fungsi dari statistik-statistik cukup itu, merupakan fungsi dari statistik-statistik cukup ya. Ya, ya. Jadi ini dibaca hati-hati. Jika ini merupakan fungsi kepekatan peluang bersama untuk vektor theta. Dan jika dannya dua, ini sorry, syaratnya dua. Syarat pertama, syarat kedua. Syarat kedua, vektor theta topi ini adalah unique maximum likelihood estimator. Jadi penduga atau estimator yang diperoleh dengan metode maksimum likelihood yang khas. Khas. Maka theta topi itu merupakan fungsi dari statistik cukup, vektor statistik cukup ini. Ini bisa ditunjukkan dengan kriteria faktorisasi ya. Jadi kriteria faktorisasi itu begini. Jadi ini kan likelihood, ini likelihood ya. Sekali lagi ya, apa yang dimaksud dengan likelihood itu adalah fungsi kepekatan peluang bersama. Ini fungsi kepekatan peluang bersama ya. Jadi ini berarti bahwa nilai yang memaksimumkan likelihood, nilai yang memaksimumkan likelihood itu pasti tergantung pada S, pasti tergantung dari statistik cukup tersebut. Nah, dengan demikian, itu merupakan argumen dari bahwa si theta itu adalah fungsi dari statistik cukup. Ya. Oke. Ini teladan berikutnya ini harus hati-hati memandangnya. Ini kasusnya diskrit ya. Andaikan X adalah perubahan diskrit, perubahan diskrit ya. Dengan fungsi kepekatan peluang Fx theta ya. Sedang theta-nya sendiri itu hanya punya dua nilai. Theta-nya 0 atau theta-nya 1. Diskrit ya, diskrit. Theta-nya itu hanya bernilai 0 atau 1. Makanya di sini adalah kalau theta adalah parameter, parameternya hanya berisi dua angka. Artinya theta-nya bisa 0 atau theta-nya 1. Ya. Oke. Ini fungsi kepekatan peluangnya. Hati-hati bacanya. Ya. Ini artinya ya seperempat indikator. Kalau X-nya 1 atau X-nya 4, nilainya seperempat. Ya. X-nya 1 atau X-nya 4, nilainya seperempat. Kalau X-nya 2, nilainya 1 min theta per 4 ditambah theta per 6. Kalau X-nya 3, nilainya 1 min theta per 4 ditambah theta per 3. Jika, ini jika ya, jika statistik cukupnya itu adalah, nih ya,
tiga kali fungsi indikator X I4 ditambah 2 kali fungsi indikator X kalau 2 ditambah 4 kali fungsi indikator kalau X sama dengan 3. Maka S ini merupakan statistik cukup untuk theta. Ya. Kenapa? Nah, ini kita bisa faktorkan. F ini menjadi G dan H. G dan H. Ya. G-nya apa? Ya pilih. G-nya itu kan tergantung dari S sama theta. Ini ingat, fungsi sebelah kanan sama dengan G ini hanya S dan theta, kecuali angka. Ya. Yaitu 1 min theta per 4 ditambah theta per 12 kali S. Ya. Jadi fungsi dari S dan theta. Sedangkan fungsi H ini akan bernilai 1 kalau X-nya 1, 2, 3, atau 4. Ya. Nah, itu. Ya. Dan kalau G sama H ini dikalikan sama dengan F. Ya. Sama dengan F. Kan bisa dikalikan. Oke, ini theta per 12. Ini kan 1 min theta per 4. Theta per 12 kali S. S-nya ini ya. Nah, jadi S-nya ini untuk 1/4, 3. Jadi di sini 3. Ya. 3 per 12, seperempat. Ya. Seperempat theta. Seperempat dikurang theta per 4 ditambah theta per 4. Seperempat, benar. Ya kan? Benar ini. Sekarang kalau 4, sama aja. Ya, 4. 4 per 12, ya. Ini kalau 4, 3 di sini. Kalau 4 ini di sini juga menggunakan 3 pengalinya. Jadi sama seperti ini ya. Sekarang kalau yang kedua di sini, yang X-nya 2. 2 di sini koefisiennya 2. 2 per 12 seperenam. Ya, per 6. Seperenam, sorry, theta per 6. Ini seperempat ya. Ini min theta per 4. Nah, ini tetanya ada dua ya. Theta 0, theta 1. Coba nanti dikalikan ya. Kalau tetanya, sorry, kalau X-nya, bukan X, ini S-nya ya, S-nya ini. Ya. Di sini. Ya. Kemudian kalau yang, apa namanya, di sini 4. Ya. Untuk I-nya 3. Ya. I-nya 3. Jadi, eh, 4 per 12. Nah, tapi diingat di sini, ya, kita harus juga masukkan untuk θ sama dengan 0 dan θ sama dengan 1. Jadi, nanti bisa diverifikasi bahwa kalau H ini dikalikan dengan G ini sama dengan F ya. Gitu ya. Oke. Berikutnya ini. Jadi kalau contoh acak berukuran n dari Bernoulli ini yang di awal kita bahas tadi ya. Artinya setiap xi berdistribusi binomial 1P ya. Jumlahnya itu merupakan statistik cukup untuk P, ya, statistik cukup untuk P, dan S-nya berdistribusi binomial NP. Ini argumentasinya tadi sudah kita letakkan di awal. Dengan demikian kita bisa menentukan MLE, jadi estimasi atau estimator yang digunakan, yang dicari dengan menggunakan maksimum likelihood dari P itu, ya, merupakan dari langsung ya, merupakan fungsi langsung dari S ini. Kalau kita lihat S ya, S per N. Ya. S tadi jumlah XI. Ya. Jumlah XI per N. Jadi taksiran dari P topi itu, taksiran atau dari P atau P topi itu adalah S per N. S-nya jumlah XI per N. Jadi rata-rata. Ini ya, rata-rata. Nah, jika S adalah statistik cukup dari theta, ya, jika S, ini teorema nih. Ini teorema berikutnya, ini sudah selesai ya. Jika S merupakan statistik cukup dari theta, maka sebarang penduga base itu juga merupakan fungsi dari S. Ya, juga merupakan fungsi dari S. Ini bisa dilihat sebagai akibat dari faktorisasi ya, ya, faktorisasi. Karena fungsi H itu dalam faktorisasi ini tidak tergantung dari data, ini bisa dieliminasi dari persamaan kalau ini 98 ya, dan dengan demikian fungsi posteriornya dapat digantikan sebagai ini.
Ini fungsi posterior. Ya. Ini sebagai argumentasi apa namanya bahwa jika S merupakan statistik cukup untuk theta, maka sebarang sebarang penduga yang diperoleh dengan menggunakan metode Bayes ya itu juga merupakan fungsi dari statistik cukup. Ya. Statistik Bayes-nya kita sudah bahas minggu lalu ya. Oke. Nah, teori berikutnya, jika X1 sampai Xn. Jika X1 sampai Xn ini merupakan contoh acak dari distribusi kontinu. Dari distribusi kontinu. Ya. Dengan fungsi kepekatan peluang fx theta. Kita bicara ini statistik tataan atau order statistik. Jadi statistik tataan itu membentuk suatu gugus statistik bersama, ya, membentuk suatu gugus statistik bersama bagi parameter theta itu sendiri. Ya. Oke, jadi untuk eh, nilai statistik X1, X terkecil sampai X terbesar yang fix ya, yang berkaitan dengan nilai-nilai amatannya yaitu X1 sampai Xn, itu kita bisa eh, gunakan definisi ya, gunakan definisi dari statistik cukup itu. Ini fungsi kepekatan peluang A dan B ya, ini bersamanya X1 sampai Xn-nya begini. Sedangkan fungsi kepekatan peluang eh, dari order statistik itu, ya, ingat ini di bawahnya ini beda ya, ini pengamatan pertama sampai pengamatan ke n. Ini pengamatan terkecil, ya, X1,2 n terkecil. Kalau saya biasanya X1 satunya dalam kurung sama aja. Nah, ini sama. Di sini ada pengalinya, pengalinya n faktorial, ya, n faktorial karena kita tidak tahu, ya. Karena bisa saja yang terkecil itu, yang pertama datang ini, yang terkecil ini, kemungkinannya dari sebanyak n ini, dari sebanyak n mana yang pertama atau sampai yang ke n ini. Tapi begitu sudah ada yang terkecil misalnya, yang terkecil berikutnya kan, ya eh, banyaknya sudah sebanyak n1. Jadi ini ada pengalinya n faktorial sehingga sehingga rasio ini adalah sama dengan seper n faktorial yang mana ini tidak tergantung dari parameter, tidak tergantung dari parameter. Sekali lagi ya, ini untuk eh, statistik tataan ya, statistik tataan, order statistik. Oke, manfaat lain dari statistik cukup ya adalah pada saat kita nanti mencari estimator terbaik, estimator terbaik ya, terbaik dalam tentunya batasan tertentu. Ya. Ini ada teorema namanya Rao-Blackwell. Rao-Blackwell. Ada dua orang, Rao sama Blackwell. Bunyinya begini. Andaikan kita punya pengamatan X1 sampai Xn, ya, ini memiliki fungsi kepekatan peluang bersama. Ini fungsi kepekatan peluang bersamanya secara umum dinyatakan seperti ini, ya, dengan parameter vektor theta. Andaikan S ini adalah himpunan atau vektor dari statistik cukup, ya, bersama, statistik cukup bersama untuk theta. Ya, sama seperti tadi. Jika T, ini ada tambahannya. T adalah penduga tak bias. Ya, penduga tak bias dari suatu fungsi tau theta. Tau theta bisa sama dengan theta, tau theta bisa sama dengan theta kuadrat dan sebagainya, seperti theta, ya ini fungsi dari tau theta. Dan jika nilai harapan bersyarat, T kalau S diketahui itu sama dengan T bintang, ya. Maka yang pertama, T bintang itu merupakan penduga yang tak bias untuk tahu theta, ya, dia tak bias. Kedua, T bintang itu merupakan fungsi dari statistik cukup, ya. Yang ketiga, andaikan ada T yang lain, ya, maka varian T bintang itu tidak akan lebih besar
artinya lebih kecil atau sama dengan dari varian T. Ya. Untuk setiap vektor parameter yang diestimasi. Ya. Dan di sini tandanya akan lebih kecil, nggak pakai sama dengan, nggak pakai sama dengan, untuk beberapa nilai theta. Ya. Ya. Untuk beberapa nilai theta, kecuali jika theta bintang itu sama dengan T dengan peluang 1. Kecuali jika T bintang itu sama dengan T dengan peluang 1. Nah, pembuktiannya tentunya dengan statistik cukup. Ya, dengan kecukupan bahwa fungsi F itu tidak mengandung theta. Ya, tidak mengandung theta. Dan fungsi T bintang itu, ya, T bintang S itu nilai harapan dari T yang S, kalau S besar ini sama dengan X kecil. Ya. Juga tidak tergantung dari theta. Dengan demikian, ya T bintang, T besar bintang, yang sama dengan T kecil bintang S, ini kan fungsi dari S. Ya. Sama dengan nilai harapan T kalau S diketahui itu adalah penduga, ya, yang sekaligus merupakan fungsi dari S. Ya. Nah, jadi ini argumentasinya. Jadi kalau T bintang sama dengan ini, nilai harapan T bintang sama dengan nilai harapan ini ya. Ini kalau S-nya kita bicara pada statistik cukup. S ini T bintang. Nah, ini sama dengan T bintang ini sama dengan digantikan ini T bintang sama dengan T S. Nilai harapan dari T kalau S diketahui. Padahal kita sudah belajar pada eh, statistik matematik sebelumnya ya, itu bahwa nilai harapan dari nilai harapan T setelah S ini, kalau S-nya adalah yang dipergunakan di dalam evaluasi nilai harapan ini, itu sama dengan nilai harapan T. Padahal nilai harapan T itu sama dengan tau theta. Sama dengan tau theta. Ya. Nah gitu. Kan penduga tak bias. Jika T adalah penduga tak bias, artinya nilai harapan T sama dengan tau theta. Ya. Karena nilai harapan T sama dengan tau theta, ini berakibat bahwa nilai harapan T bintang juga sama dengan tau theta. Itu ya. Jadi satu dua sudah buktinya. Yang tiga nih, kita tahu hukum ini. Varian T sama dengan, nah ini, varian dari nilai harapan T kalau S diketahui. Ya. Ditambah nilai harapan, dibalik ini notasinya. Kalau varian, nilai harapan dari varian kalau T S diketahui. Dari T kalau S diketahui. Nah, dengan demikian, yang kita carikan ini, nilai harapan T kalau S diketahui. Yang mana ini sama dengan T bintang. Nah, kita tahu ini adalah sesuatu yang tidak negatif. Ya, varian itu nggak mungkin negatif. Ya, varian itu tidak mungkin negatif. Oleh karenanya, ya, varian dari ini ditambah sesuatu ini lebih besar daripada dia sendiri ini. Karena di sini adalah sesuatu yang tidak negatif. Kecuali ini negatif, ini nggak benar. Ya, oke ya. Nah, ini akan sama ya kalau nilai harapan dari varian ini sama dengan nol, sama dia, ya kan? Dan itu akan terjadi hanya jika varian ini sama dengan nol dengan peluang 1, ya. Atau sama saja T bintang ini sama dengan T, ya. Nah, itu cara membuktikan. Ya, ini teorema ini namanya Rao-Blackwell. Ya, Rao-Blackwell biasanya digunakan untuk eh, apa namanya mencari eh, apakah sebuah statistik itu merupakan statistik yang ini ya memiliki varian yang paling kecil apa enggak di antara yang tidak bias ya, di antara yang tidak bias di sini. Oke, itu statistik cukup. Nah, kita bahas sekarang yang komplit, komplit ya, atau lengkap. Yang lengkap di sini itu yang berkaitan dengan suatu famili, ya, ini famili fungsi kepekatan. Jadi
Suatu famili fungsi kepekatan ini dikatakan komplit atau lengkap. Ini famili ya, famili. Dalam artian ini notasinya nih, himpunan semua kan, himpunan semua. Himpunan semua FT dengan theta berada dalam ini kan, anggota himpunan parameter, ini ruang parameter kan gitu ya. Ini dikatakan lengkap jika nih kita bisa membuktikan bahwa nilai harapan suatu fungsi dari T itu sama dengan nol untuk semua theta dalam ruang parameter, ya. Ini hanya tercapai, ya. Ini hanya tercapai UT ini sama dengan nol dengan peluang satu. Tapi kalau UT ini, ya, UT ini UT ini tidak sama dengan nol, yang membuat nilai harapan sama dengan nol ada, maka dia tidak komplit, ya. Maka dia tidak komplit, ya. Jadi eh, ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan misalnya nggak ada unbiased trivial, jadi non trivial unbiased, non trivial itu ya, no non trivial unbiased estimator is zero of zero, ya, of no unbiased, no non trivial unbiased estimator of zero, jadi nggak ada nih kan, ini kan mencari uh, estimator dari nol maksudnya gitu ya. Oke, 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 kita lihat itu dengan cara begini. Pertama kita ingat dulu bahwa statistik cukup, ya. Suatu statistik cukup yang densitasnya, yang fungsi kepekatan peluangnya adalah anggota dari complete family, ya, complete family, maka statistik cukupnya itu juga dikatakan a complete sufficient statistik, statistik cukup dan lengkap. Nah, kita kita ilustrasi saja, mungkin mungkin lebih mudah dengan ilustrasikan begini, ya. Oke, ya. Eh, nih, ya. Jika X1, X2 sampai Xn, ini contoh acak dari distribusi Poisson. Ya, kita tahu distribusi Poisson X itu punya fungsi kepekatan peluang kalau fx mu, parameternya mu ini, maka E pangkat mu, fungsi kepekatan peluangnya E pangkat mu kali mu pangkat X dibagi X faktorial. Nah, karena di sini contoh acak berukuran N, maka eh, fungsi kepekatannya merupakan perkalian I dari 1 sampai N, E pangkat min mu, mu pangkat XI dibagi XI faktorial, yang hasilnya sama dengan ini. Ya, hasilnya sama dengan ini, ya. Oke, dengan kriteria faktorisasi kita bisa tunjukkan kalau jumlah xi ini, ya, jumlah x ini kandidatnya, jumlah xi ini statistik cukup, ya. Ini diganti dengan s, ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa h itu tidak harus sama dengan satu. Ini hanya fungsi dari data saja, hanya adalah perkalian dari xi faktorial, perkalian dari xi faktorial. Oke. Nah, dengan demikian S ini statistik cukup. Nah, S itu jumlah dari XI, jumlah dari XI. Kita bisa gunakan fungsi pembangkit momen, fungsi pembangkit momen. Kalau X itu distribusinya Poisson mu, maka jumlah XI atau S itu distribusinya Poisson N mu. Sekarang, kita dapat tunjukkan bahwa famili Poisson ini itu komplit. Ya. Caranya, nah, sekarang gini, ini definisi nilai harapan. Nilai harapan US, ini suatu fungsi dari S. US ya, ini fungsi dari S, terserah, pokoknya fungsi dari S. Ya. Itu sama dengan jumlah dari US kali fungsi kepekatan peluang S. Fungsi kepekatan peluang S adalah E pangkat min theta. Ya, min theta. Ingat ya, ini di sini tetanya, yang di bawah ini tetanya N mu. N mu theta ya. Ini sudah di apa namanya? Untuk permudah. Jadi tetanya N mu. E pangkat theta, theta ya, pangkat S ya, pangkat S. Dibagi S faktorial. S dari 0 sampai tak hingga. Ini adalah uh,
XI sendiri, masing-masing XI itu nilainya dari 0 sampai tak hingga. 0, 1, 2, 3 bilangan cacah. Jumlahnya tentunya juga minimumnya 0, maksimumnya tak hingga. Ya. Dan oke, lihat. Karena E pangkat min theta tidak sama dengan 0. Ya kan? Tidak sama dengan 0. Ya. Oke? Tidak sama dengan 0. Ini kan nggak sama dengan 0. Nih. Theta ini sebuah bilangan yang nggak sama dengan 0. E pangkat min theta juga tidak sama dengan 0. Ya. Oke. Bagaimana kalau kita buat nilai harapan ini sama dengan 0? Nilai harapan US itu sama dengan 0. Tentunya karena ini penjumlahan ya. Ya. Jadi US U0 kali theta pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Ditambah U1 kali theta pangkat 1 dibagi 1 faktorial, dan seterusnya. Ya. Lupakan ini, lupakan E min theta ini, karena ini jelas-jelas tidak sama dengan 0. Ya. Jadi, semua dalam bentuk seperti ini. Jadi, US dibagi S faktorial, US dibagi S faktorial, ya, dan theta pangkat S itu, ya, kalau dijumlahkan sama dengan 0 itu caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana? Nah, nggak mungkin di sini kecuali kalau US dibagi S faktorial itu 0, ya, untuk semua S. Ya, untuk semua S. Jadi, untuk semua S harus sama dengan 0. Jadi gini, ya, kalau satu per satu, U0, ya, theta pangkat 0, 0 faktorial ditambah U1, ya. Jadi mau U0, U1, U2, sampai U tak hingga, itu harus semuanya harus sama dengan 0. Kalau mau jumlah ini sama dengan 0. Artinya satu-satunya, ya, satu-satunya fungsi, ya, US yang membuat nilai harapan ini sama dengan 0 hanya US sama dengan 0. Hanya US sama dengan 0. Ya. Oke, artinya si S ini, ya, merupakan statistik bukan hanya cukup tapi juga lengkap. Ya. Jadi sekarang by completeness dengan teorema kelengkapan, X bar yang sama dengan S per N ini, S kan jumlah XI, ya, itu merupakan fungsi S yang unik. Unik kan, nggak ada lagi, S per N aja. Ya. Dari S, ya, yang tak bias. Kan tak bias. Nilai harapan X rata-rata ini sama dengan mu. Bisa tunjukkan, ya. Nilai harapan X rata-rata ini sama dengan mu. Ya. Oleh karenanya, dengan teorema 1041 tadi, ya, dengan 1041 tadi, kita pastikan bahwa ini UMPUE, ya, dari belakang nih. Ini kan uniformly minimum variance unbiased estimator. Jadi penduga tak bias dengan ragam minimum seragam. Ya. Ini UMVU bagi mu. Jadi penduga terbaiknya yaitu X rata-rata. Kenapa? Rumusnya S bagi N. S-nya statistik cukup dan dari keluarga Poisson. Keluarga yang family yang dikatakan lengkap, statistik cukup dan lengkap. Ya. Karena dari keluarga Poisson ini S adalah statistik cukup, ya, dan lengkap. Maka nilai harapan X rata-rata yang sama dengan mu itu membuat bahwa X bar ini adalah penduga terbaik. Penduga tak bias. Yang pertama tak bias. Memiliki varian yang minimum, ya, seragam. Ya. Oke, UMPUE bagi mu. Oke. Nah, jadi ini sebetulnya ada sedikit mestinya terbalik. Jadi slide ini yang berikutnya. Jadi ini apa namanya, teorema Lehmann-Zepe. Teorema Lehmann-Zepe yang tadi, ya. Jadi kalau ada X1 sampai Xn, yang menjawab barusan teladan saya berikan. Jadi X1 sampai Xn ini merupakan fungsi kepekatan peluang bersama, ya, dan S merupakan vektor statistik cukup lengkap bersama. Ya.
untuk theta. Sedangkan jika T adalah fungsi dari S, ya, yang tak bias untuk tau theta, dan merupakan fungsi dari S, maka T bintang ini adalah UMVUE bagi tau theta. Jadi, ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti. Ya. Yang pertama, tunjukkan bahwa T bintang itu fungsi dari S, di mana S adalah statistik cukup dan lengkap. Dari mana statistik cukup dan lengkap? Nah, tadi kalau statistik cukup kita bisa dengan faktorisasi, ya. Kalau statistik lengkap yang berikut ini nanti, ya. Jadi syaratnya harus statistik cukup dan lengkap. Kemudian tak bias. T merupakan fungsi dari S. Nah, kemudian kalian bisa gunakan. Dengan demikian, menurut teorema Lehmann dan CV, T bintang adalah UMVUE untuk tau theta. Ya, gitu. Oke. Nah, ini yang saya mesti jawab tadi. Kalau untuk sufficiency, untuk kecukupan itu dengan teorema faktorisasi. Kalau lengkap, kalau lengkap itu dengan apa yang disebut dengan kelas eksponensial. Jadi kita harus tunjukkan bahwa atau dengan menggunakan kelas eksponensial ini bahwa statistik cukup tadi itu eh, bisa digaransi sebagai bukan hanya cukup tapi juga lengkap. Ya. Ini ya, suatu fungsi kepekatan peluang dikatakan anggota dari regular exponential class, kelas eksponensial biasa atau reguler. Jika fungsi kepekatan peluang itu ya bisa dinyatakan sebagai persamaan sebagaimana persamaan sebelum 41 ya. Di sini ada C theta ya, Hx. Oke, tetanya ini ya, tetanya ini bisa lebih dari satu. Contohnya tadi, kalau normal itu kan ada mu ada sigma kuadrat. Double eksponensial ada theta sama eta gitu ya misalnya. Ini secara teori begini ya. Kemudian yang eksponen di sini di dalam kurung eksponen ini, pangkat eksponen ini merupakan perkalian dari Q dan T. Q-nya fungsi dari theta saja. T-nya fungsi dari X. -nya. Nah, dan 0 dan 0 lainnya, di mana fungsi parameter theta ini bisa saja merupakan vektor yang anggotanya ada K, ya, ada K parameter yang tidak diketahui. Ya. Sedangkan masing-masing masing-masing theta itu ada intervalnya dari AI sampai BI ya. Theta itu ada intervalnya dari AI sampai BI ya. Nah, AI boleh min tak hingga, BI juga boleh plus tak hingga ya. AI boleh tak hingga nih. Jadi ini ruang parameter, dimensinya K ini ya kan tergantung tergantung ini dimensinya K. Ya, I-nya kan dari 1 sampai K. Oke, cara nuliskan ringkasnya begini. Oke. Dan ya, jadi yang pertama ini dan memenuhi kondisi 1, 2, dan 3A atau 3B. Yang pertama ya, kondisi pertama itu bahwa ini istilahnya support, bahwa himpunan A ini tidak tergantung dari θ. Artinya fungsi kepekatan peluang itu tidak tergantung dari parameter. Salah satu parameter tidak tergantung dari kalau θ 1, mod 2, ketiga enggak ya. Yang kedua, fungsi Q theta itu non trivial. Secara fungsional bebas dan kontinu ya, dan kontinu. Misalnya x ya, fx sama dengan x kontinu, fx sama dengan x kuadrat kontinu, fx sama dengan ln x kontinu kan. Ya itu. Nah, 1, 2 ini harus penuh. Ini salah satu. Untuk pembaca yang kontinu, maka turunan pertama dari T ini ya, linearly independent continuous function. Jadi fungsi kontinu yang bebas linier. Ya, bebas linier dari X pada atau di mana A ini didefinisikan. Ya. Kalau diskrit itu bahwa TX itu harus fungsi yang non trivial. Ya, fungsinya non trivial.
dari X pada atau di mana A itu didefinisikan. Ya, X anggota A, X bagaimana A didefinisikan. A ini supportnya. Ya, sama itu. Oke. Oke. Nah, contoh nih, contoh. Yang paling gampang Bernoulli. Ya, Bernoulli ini X Bernoulli atau binomial 1P. Kita punya fx itu kan P pangkat X. Fungsi kepekatan peluangnya kali 1 min P pangkat 1 min X. Ini X-nya hanya 0,1 ya. Ini X-nya 0,1. Ya, X hanya 0 atau 1. A-nya berarti 0 atau 1. Ya. Nah, rubahlah ya. Ini kita diminta merubah. Bisa nggak kita merubah menjadi seperti persamaan 1041 itu. Kita harus mencari fungsi C, H, Q, dan T. C, H, Q, dan T. Ya. Oke. Nah, di sini kita harus membuat suatu fungsi yang berada di luar bilangan eksponen, dan yang kedua yang berada dalam bilangan eksponen ini dari pangkatnya. Ya. Oke. Caranya gini. Ini P pangkat X kali 1 min P pangkat 1 kali 1 min P pangkat min X. Yang jelas, yang berada di dalam bilangan eksponen itu, apabila parameter dan datanya itu tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisahkan. Ini nggak bisa dipisahkan nih. P pangkat X ya. P parameternya, X datanya. Di sini 1 min P pangkat min X. Nggak bisa dipisah. Ya. Tapi 1 min P pangkat 1 bisa dipisah. Ini 1 P min P pangkat 1. Ya. Nah, jadi ini yang di luar. Ya, di luar. Jadi C-nya ya 1 min P. Ya. Hanya satu. Nggak masalah. Yang di dalam Q-nya nih. Q-nya. Log P kali 1 min P. Ya. TX-nya X. Ya. Nah, gitu ya. Jadi, bagaimana kita harus merekonstruksi fungsi kepekatan peluang bersama ini sedemikian rupa sehingga memenuhi persamaan 1041. Nah, 1041 ini bentuk umumnya. Ya. Jadi gini, oke, dengan demikian, nah karena parameternya cuma satu, kita juga punya satu fungsi Q. Fungsi Q-nya adalah P kali P dibagi 1 min P. Log dari P dibagi 1 min P. Terus T-nya? Oh, T-nya X. T-nya X. Ya. Nah, dari sini kita punya eh, apa namanya suatu metode atau cara untuk mencari statistik cukup tadi. Nah, statistik cukupnya itu jika X, ini kan cuma satu X ya. Jika X1 sampai Xn adalah contoh acak dari keluarga atau kelas eksponensial reguler, regular exponential class, ya, maka statistik-statistik S1, S2, S3 sampai SK itu adalah minimal, nah, malah minimal lagi ya, minimal gugus minimal dari statistik cukup dan lengkap untuk parameter-parameter tersebut. Jadi ini tinggal tambahkan sigma saja, sigma X. Kan? Karena T1-nya adalah X. Ya. Jadi statistik sigma X atau S1 sama dan sigma X itu adalah minimal. Ya, kalau ini bukan 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 set. Kalau set ini kan kalau sampai K. Jadi dia minimal complete sufficient statistik. Statistik cukup minimal. Statistik cukup lengkap dan minimal ya untuk theta. Ya, itu. Jadi cara mencarinya dengan kelas apakah dia anggota dari kelas eksponensial reguler apa enggak. Ya. Oke. Nah, ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain nanti bisa bisa dipelajari sendiri. Ini kalau misalnya tadi sudah disebutkan jumlah XI adalah statistik cukup dan lengkap ya untuk P. Andaikan kita mau mencari UMPUE, penduga tak bias dengan ragam minimum ya dari varian, bukan P ya, ini TP-nya, fungsi tau P-nya adalah P kali 1 min P ya. Mungkin kita perlu mencoba bagaimana kalau ini sebagai penduganya, karena penduga dari P ini, penduga terbaiknya adalah X rata-rata.
Bagaimana kalau P kali 1 min P itu kita coba. Ini mencoba dulu namanya dengan mencoba. Ya. X rata-rata, X bar kali 1 min X bar. Nah, kita lihat. Bagaimana nilai harapan X bar kali 1 min X bar? Nah, kita lihat. Ini dipisah. Nilai harapan X bar dikurangi nilai harapan X bar kuadrat. Ya. Nilai harapan X bar itu P X bar kuadrat, varian X bar ditambah nilai harapan X bar dikuadratkan. Ya. Nah, kita lihat. Ini sama dengan P kali 1 min P kali 1. Nah, ini kan sudah mendekati apa yang kita cari. Yang kita cari P kali 1 min P. Nah, yang kita cari P kali 1 min P. Padahal di sini ada pengalinya. Nah, ini yang membuat dia bias. Ya, yang membuat supaya yang membuat dia bias. Supaya tidak bias, ya apa yang kita cobakan tadi dikalikan seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi penduga tak bias dari P kali 1 min P itu C kali ya, C kali ini. Ya, C-nya N kali N dibagi N min 1. Ini caranya untuk adjustment supaya nilai harapan yang kita cari itu sama dengan P kali 1 min P. Tuh ya. Sama ini nih dengan teladan untuk distribusi normal ya, distribusi normal ini dua parameter tadi sudah kita singgung. S1-nya ini dibalik nih, S1-nya S1 kuadrat ini nggak konsisten juga dia, nggak masalah ya. Oke, S2-nya ini ya. Kemudian kalau ini keluarga eksponensial reguler, nah kalau misalnya kita tadi punya teladan kalau misalnya daerah fungsinya itu tergantung dari parameter. Contohnya tadi eh, seragam 0 theta. Nah, tetanya itu kan X-nya tergantung theta. Nah, kalau tergantung theta, maka kita punya kelas eksponensial namanya bukan regular eksponensial kelas, tapi range dependent eksponensial kelas. Kelas eksponensial yang tergantung ya ring-nya ya. Ini tergantung kisarannya, kisaran tergantung datanya ya. Nah, persyaratannya mirip seperti tadi, hanya di sini tetanya mulai 3 nih, tetanya mulai 3 ya. Tetanya mulai 3 sampai K. Nah, di mana X-nya itu tergantung ini dua ya. Dua parameter theta 1 dan theta 2-nya ya. Parameter theta 1 dan theta 2-nya. Ya. Oke. Nah, ini khususnya untuk eh, apa namanya? eh, data-data yang sangat tergantung dari theta. Umumnya akan kita gunakan statistik minimum atau maksimumnya ya. Oke. Oke. Ini misalnya teladan ya, fungsi kepekatan peluangnya seperdua theta. Ini mengingat waktu yang eh, tersedia juga sudah mau habis ya. Dan ini dikatakan selain X di antara min theta sampai theta itu 0. Ya. Dengan demikian, kita bisa tunjukkan nanti Q1-nya sama dengan min theta, dan min theta itu merupakan fungsi yang turun, min theta fungsi turun ya. Oke. Sedangkan Q2 theta-nya merupakan fungsi naik ya. Dengan demikian, dengan teorema 1045, di sini ada nanti tergantung ya, dia naik turun turun naik dan sebagainya gitu ya. Ya. Maka T2 ya, T2 ini merupakan contoh statistik tunggal untuk theta. Ya. Contoh statistik tunggal untuk theta. Teorema 1045. Jadi teorema 1045-nya mana enggak? Oh, nomornya enggak saya tulis di sini. Maaf ya. Jadi itu. Kemudian ini juga ada teladan eksponensial dua parameter, ya, eksponensial dua parameter. Ya, nanti bisa kalian pelajari. Ini juga dua parameter, seragam dua parameter, theta 1, theta 2. Ya. Namanya theta 1 dan theta 2. Ya, tadi kan theta sama theta plus 1 ya. Ya, harus hati-hati. Oke. Ini teorema Basu. Teorema Basu itu menunjukkan bahwa kalau X1 sampai Xn memiliki fungsi kepekatan peluang bersama F, eh, andaikan S adalah statistik cukup bersama dan lengkap untuk theta. T adalah sembarang statistik. Nah, jika distribusi T tidak ada atau tidak ada pengaruh dari theta, tidak tergantung dari theta, maka
S dan T itu secara peluang, secara stokastik itu saling bebas. Ini menunjukkan Basu ini menunjukkan apa S dan T itu saling bebas atau tidak. Ya, oke, oke. Dan oke ini contohnya, contohnya biasanya eh, kita punya penduga mu yang nilainya sama dengan X rata-rata dan varian penduga varian itu XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan dijumlahkan. Ini pembaginya N ya, bukan N-1. Nah, ini bias, jelas bias ini, tapi kalau enggak, kalau N-1 ya enggak bias biasanya. Kita notasikan seperti itu. Nah, ini bisa diverifikasi bahwa X rata-rata ini merupakan statistik cukup dan lengkap untuk mu ya. Eh, untuk nilai sigma kuadrat atau varian yang fix ya. Juga bisa ditunjukkan bahwa distribusi dari n kali taksiran dari varian dibagi variannya itu berdistribusi chi kuadrat dengan derajat bebas n-1. Yang tentunya ini tidak tergantung dari mu. Nah, oleh karenanya X rata-rata dan eh, taksiran dari varian itu saling bebas, merupakan pengubah acak yang saling bebas. Ya. Selain itu juga X rata-rata dan taksiran varian ini merupakan statistik-statistik cukup dan lengkap bersama untuk mu dan sigma. Eh, Kuantitas ini berdistribusi ya saling bebas terhadap mu dan sigma. So dengan demikian X rata-rata dan sigma kuadrat topi ini juga saling bebas dengan teorema Basu ya. Oke, nah yang terakhir ini teladan contoh-contoh soal yang ini dikerjakan dengan by definition ya dengan menggunakan definisi. Ini juga masih yang kedua ini masih pakai definisi menunjukkan bahwa jumlah XI itu cukup apa enggak. Ini statistik minimum itu cukup apa enggak dengan definisi. Yang ketiga ini eh, jumlah XI itu statistik cukup apa enggak untuk theta baik dengan definisi maupun kriteria faktorisasi. Oke, yang berikutnya sudah sama aja ya. Nah, nah ini mencari eh, statistik cukup bersama untuk theta ya mestinya statistik cukup bersama untuk theta ya pakai definisi ya. Kemudian kalau ini eh, kalau yang di atas pakai apa namanya kriteria faktorisasi, kalau yang di bawah ini karena find complete sufficient statistik ya find carilah ya. Berarti ini dengan menggunakan eh, menunjukkan bahwa ini masing-masing adalah anggota kelas eksponensial reguler. Ya, ini bisa sebagai latihan. Ada yang ingin bertanya?